6. Impor dari Jepang, suatu rahmat bagi Marhen? Tanda tanya. Salah seorang pemimpin pergerakan Indonesia yang terkenal radikal sudah pernah mengeluarkan suatu ucapan yang sangat menggoda hati saya, karena ucapannya itu ada yang sangat dangkal. Ucapan itu ialah suatu pujian yang muluk terhadap pada Jepang, yaitu oleh karena di dalam zaman melesat ini, di mana Marhen hidup hanya dengan sepenggol sehari, Jepang telah memasukkan barang dagangannya di Indonesia yang murah keliwat murah. Kemeja 15 sen, handuk 5 sen, sapu tangan 2 sen, piring 4 sen, dan begitu seterusnya. Itu belum pernah kejadian di Indonesia sebelum zaman sekarang ini. Jepang di mata saudara ini adalah suatu deus ex machina, suatu dewa penolong yang datang dari langit bagi Marhen yang kini begitu kekurangan uang. Memang terlihat dengan sekelebat mata saja, pemasukan barang dari Jepang itu adalah suatu deus ex machina, suatu dewa penolong dari kayangan. Memang terlihat dengan sambil lalu saja, Marhen pantas membakar kemenyan untuk mengeramatkan impor dari Jepang itu. Sebagai tanda terima kasih, memang seolah-olah Marhen pantas ikut bertepuk sorak Dai Nippon Banzai, Jepang yang paling jempol. Tetapi, apakah benar kita wajib memuji impor dari Jepang ini sampai muluk-muluk, membilang terima kasih di atasnya sampai habis-habisan, mengeramatkan kepadanya sampai semua radikalisme yang ada di dalam dada kita habis kabur ke kayangan? Apakah benar impor dari Jepang itu kita pandang sebagai rahmat bagi Marhen, sehingga pantas kita sokong dan pantas kita aju-ajukan? Marilah kita mengambil tamsil. Marilah kita misalnya mengambil riwayat perusahaan pertenunan kita. Di zaman dulu, perusahaan itu adalah cukup jumlah untuk memenuhi kebutuhan seluruh rakyat Indonesia. G.P. Rowfire adalah membuktikan hal ini. G.P. Rowfire itu pernah menulis, pada zaman dulu tanah Jawa adalah mengambil kain-kain yang lebih halus dari pesisir, tetapi kain-kain untuk keperluan sehari-hari dia bisa membuat sendiri untuk kebutuhan tanah Jawa, dan malahan juga untuk sebagian besar daripada kepulauan Hindia. Berkapal-kapal kain itu meninggalkan tanah Jawa, menyebar kian kemari ke sana nusa-nusa sekelilingnya. Itu keadaan dulu. Daya menghasilkan masih cukup pada bangsa kita. Kepandaian dan kemampuan membuat barang masih ada pada rakyat kita. Tetapi segeralah datang bagian kedua dari abad ke-19. Untung-untung yang datang daripada kultur stelse atau tanam paksa. Di sini, yang bertahun-tahun mengalir dengan derasnya dari bahu sukunya Kang Marhen, yang setiap tutup tahun dirayakan dengan batik saldonya stelsel kerja paksa itu. Untung-untung itu di negeri Belanda telah dipakai oleh kaum borjuis untuk membangun kepabrikan yang maha besar. Rotterdam menjadi makmur, Amsterdam menjadi besar, dan Twente berdirilah suatu industri kain yang asap cerobongnya menutup angkasa. Kain-kain yang keluar dari Twente ini dijual di negeri Belanda, tetapi sebagian besar juga meninggalkan negeri Belanda itu masuk ke dalam masyarakat Indonesia. Ini kain-kain dari Twente, kualitasnya bagus, harganya murah, lebih bagus dan lebih murah dari kain-kain Indonesia sendiri. Hasil mesinnya memang begitu. Marhen Indonesia segera gemar kepadanya. Ratusan, ribuan, laksaan blok setiap tahun diangkut kapal menuju ke Indonesia. Laksaan adalah puluh ribu. Laksaan blok setiap tahun habis terjual di pasar-pasarnya. Marhen di kota dan di desa terpengaruh oleh kualitasnya yang bagus, harganya yang rendah. Dan jikalau pada waktu itu saudara pemimpin yang saya maksudkan di atas tadi sudah menjadi pemimpin seperti sekarang, ia barangkali juga akan bertepuk sorak bersukaria. Hidup Twente, hidup impor dari Belanda. Marhen gini dengan sedikit uang bisa beli kain yang kualitasnya
murah. Sebab apakah yang bedanya hakikat impor dari Twente dan impor dari Jepang itu? Betul, impor dari Jepang itu dirintangi oleh bea-bea, sedang impor dari Twente disokong dengan bea-bea. Betul, ada beda syariat antara dua macam impor itu. Tetapi sekali lagi saya bertanya, apakah bedanya hakikat antara keduanya? Apakah bedanya penghargaan marhen terhadap kepadanya? Tidakkah keduanya memasukkan barang yang lebih baik kualitasnya dan lebih murah harganya daripada barang-barang yang pada waktu itu terjual di pasar Indonesia? Namun, tiap-tiap orang yang radikal, tiap-tiap orang yang berpengetahuan sedikit tentang dinamika ekonomi segera menjatuhkan tulah atau kutukan atas impor dari Twente itu. Mengutuk impor dari Twente itu, tiap-tiap orang yang berpengetahuan sedikit tentang dinamika ekonomi mengetahui bahwa impor dari Twente itu salah satu wajahnya imperialisme, salah satu mukanya imperialisme, salah satu tangan pencengkraman imperialisme. Dan oleh karenanya, tiap-tiap orang yang berpengetahuan yang demikian itu, jadi juga saudara pemimpin kita tadi, tidak seujung rambut di atas kepalanya yang bersukaria dari Twente Banzai. Sebab apakah yang akhirnya menjadi buntu pemasukan dari Twente ini? Dengarkanlah ucapan GP Rovair lagi. Sekarang kita Belanda memasukkan kain-kain Belanda kita ke tanah Jawa dan seluruh Nusantara Hindia itu di bawah pengaruh pertentangan ini. Maka perusahaan Bumi Putra menjadi mundur. Karenanya dan pabrik-pabrik kita di negeri Belanda ada harapan besar bisa menggantikannya sama sekali. Dengan keadaan yang demikian itu, maka tidak boleh tidak perusahaan kain di sini pastilah mati tertindas oleh banyaknya kain-kain asing. Inilah buntut dari impor dari Twente itu. Punya daya menghasilkan menjadi mati sama sekali. Punya daya cipta alias kepandaian dan kemampuan membuat padam sama sekali. Hancur sama sekali. Binasa sama sekali. Imperialisme, industrialisme asing itu telah merebut tiap-tiap akar dari daya menghasilkan ekonomis kita. Membakar tiap-tiap semi dari daya menghasilkan ekonomis kita menjadi debu. Merosotkan rakyat Indonesia itu menjadi suatu rakyat yang selalu hidup dengan memakai barang-barang luar negeri. Kalau nanti Indonesia sudah merdeka, rakyat Indonesia bisa jadi masih menggandol pada Twente terus-menerus. Maka oleh karena itu, kita kaum radikal, kaum yang mengetahui tiap-tiap kejahatannya, stelsel kapitalisme dan imperialisme itu, kita benar seribu benar jikalau kita mengutuk imperialisme Twente itu, sekalipun ia memasukkan kain-kain yang lebih bagus dan lebih murah daripada kain-kain Indonesia sendiri. Dan sekarang kita harus memuji muluk-muluk impor dari Jepang dan berusaha memajukan banyaknya impor dari Jepang itu, karena juga barang-barangnya yang baik dan murah sekali. Impor dari Jepang yang hakikatnya sama dengan impor dari Twente. Impor dari Jepang yang hakikatnya juga suatu imperialisme ekonomi yang sangat mahal sangat. Marilah kita jangan hanya melihat keadaan-keadaan dengan sekelebat mata saja. Marilah kita jangan overfaklik. Marilah kita menyelidiki perkara ini sampai ke sejati-sejatinya hakikat. Dan apakah yang kita dapat jika kita menyelidiki soal impor Jepang itu dengan sedalam-dalamnya? Yang kita dapat ialah impor dari Jepang ke Indonesia itu adalah buahnya pemboikotan imperialisme Jepang oleh rakyat Tiongkok. Banjir barang-barang bikinan industrialisme Jepang yang tadinya masuk ke pasar-pasar di tepi-tepinya sungai yang sekian dan Huanghu. Banjir barang-barang bikinan industrialisme Jepang itu kini oleh karena pemboikotan tidak bisa masuk lagi ke dalam daerah negeri Tiongkok. Pintu gerbang pemboikotan ini rupanya tidak dapat dihancurkan oleh meriam-meriam tentara dan armada. Banjir barang-barang ini lantas dibelokkan oleh industrialisme Jepang ke selatan, dibelokkan ke Indochina, Hindustan, dan India, membanjiri pasar-pasar yang tadinya telah penuh dengan barang-barang imperialisme putih, mencoba mendesak barang-barangnya imperialisme putih ini dengan harga yang murah kelewat murah, dumping,
Dumping adalah strategi menjual di pasar luar negeri dengan harga lebih murah daripada pasar dalam negeri. Tujuannya adalah untuk menguasai pasaran internasional. Dumping Nippon, Dai Nippon Banzai. Dumping Nippon kini menggetarkan tubuhnya imperialisme Eropa dan Amerika. Dan kita yang di negeri kita dipakai gelang-gelang pergulatan imperialisme ekonomi Jepang dan Eropa ini. Kita menurut saudara pemimpin tadi itu harus membakar kemenyan, mengeramatkan dan memuji muluk-muluk impornya imperialisme Jepang itu, memaju-majukan besarnya impor imperialisme Jepang itu. Amboy, dengan segala ketajaman analisa marxistis kita menjawab tidak. Tetapi lalu bagaimana seharusnya sikapnya Marhen? Tidakkah benar bahwa Marhen dengan 2-3 sen yang ia dapatkan dengan berkeluh kesah mandi keringat itu kini bisa membeli barang-barang yang perlu baginya lantaran impornya Jepang? Sabar pembaca, di dalam FR yang akan datang akan saya jawab pertanyaan-pertanyaan yang akhir ini dengan terang, dengan maha terang. Di dalam penguncian artikel itu saya meminta supaya pembaca suka sabar, tetapi surat kabar Adil dari Solo tidak suka menuruti permintaan saya itu. Surat kabar Adil tidak suka sabar dan lantas saja gegabah menulis bahwa melarang Marhen memberi barang murah itu dan menyuruhnya membeli barang mahal. Astagfirullah, saya salah seorang yang senantiasa memberikan jiwa saya kepada kerja meringankan hidup Marhen. Saya dikatakan menyuruh Marhen membeli barang yang mahal. Saya dijatuhi vonis yang paling hebat. Saya dijatuhi vonis yang paling berat oleh surat kabar Adil itu. Vonis tuduhan bahwa saya bermaksud memberatkan hidup Marhen yang kini sudah berat, maha berat itu. Tetapi biar, saya tidak akan menganalisa tulisan Adil itu. Hanya ada permintaan supaya Adil sebagai surat kabar yang adil suka mengumumkan tulisan saya yang sekarang ini. Nah, marilah sekarang saya tebus janji saya kepada pikiran rakyat nomor yang lalu. Janji menerangkan bagaimanakah seharusnya sikap Marhen dalam hal impor Jepang itu. Untuk hal ini, saya lebih dulu memperingatkan pada tamsil atau contoh atau perumpamaan yang kemarin saya ambil dari impor Twente. Tamsil Twente itu mengajarkan bahwa impor dari Twente itu adalah salah satu fase imperialisme Belanda. Kita tidak boleh memuji kepadanya, kita tidak boleh mengeramatkan kepadanya. Kita dalam asasnya harus mengutuk imperialisme Twente itu. Kita sebagai kaum radikal dan sebagai rakyat yang menjadi korban fase imperialisme Belanda itu, kita di dalam hati dan pikiran kita harus mempersetankan tiap-tiap imperialisme dan tiap-tiap kapitalisme. Kita punya asas radikal dan pikiran radikal menyuruh kita bersikap yang demikian itu. Tetapi, mempersetankan kepadanya. Tetapi apakah yang kini bisa kita perbuat terhadap imperialisme dari Twente itu? Menolak dia, melawan dia, memboikot dia? Memang, kalau Marhen bisa, kalau Marhen cukup alat, itu memang sebaliknya. Tetapi pada waktu ini, rupanya sampai Indonesia merdeka, kita akan terpaksa menerima imperialisme dari Twente itu. Terpaksa anvarden fast imperialisme Belanda itu. Tetapi menerima anvardennya, anvarden artinya menerima. Itu janganlah anvarden dengan memuji dan mengeramatkan, melainkan haruslah menerima atau anvarden secara revolusioner marxistis. Marhen membeli barang-barang dari Twente itu. Marhen menjadi afnemernya barang-barang dari Twente itu. Marhen seolah-olah memberi nyawa pada imperialisme dari Twente itu. Tetapi di dalam menerimanya imperialisme Twente itu, harus merasa benci kepadanya dan harus menyusun dirinya agar supaya kelak bisa menggugurkan imperialisme Twente itu sama sekali. Inilah memang yang disebut oleh Marx revolusioner anvarden, penerimaan revolusioner dari segala hal yang keluar dari kapitalisme dan imperialisme. Inilah yang dinamakan proletaris historisme oleh Leibniz.
Rakyat jelata menerima segala hal dari kapitalisme. Rakyat jelata membeli barang-barang buatan kapitalisme, membeli kain dan piring dan sepeda dan pensil dan apa saja yang bikinan kapitalisme, melihat film-film, naik kereta api, membaca surat kabar, menjadi buruh, berkuli, berproletar, semuanya dari dan kepada kapitalisme. Namun tetap benci kepada kapitalisme, tetap mempersetankan kapitalisme, tetap mengutuk kapitalisme, dan tetap menyusun tenaga dan semangat untuk menghantam pada kapitalisme, membinasakan kapitalisme. Nah, terhadap pada imperialisme pun kita bersikap begitu, menerima jikalau terpaksa segala apa saja yang dari imperialisme itu. Tetapi dalam menerimanya itu tetap bersikap revolusioner, tetap bersikap radikal, yakni tak berhenti-henti secara marxistis atau proletaris menghantam pada imperialisme itu. Tak berhenti-henti secara marxistis atau proletaris mengusahakan matinya imperialisme itu. Memang marhen atau proletar tidak bisa bersikap lain daripada unfarden alias menerima banyak yang keluar dari imperialisme atau kapitalisme itu. Tidak bisa bersikap lain daripada untuk sementara hidup di dalam dan daripada imperialisme atau kapitalisme itu. Memang marhen atau proletar itu pada zaman sekarang masih terpaksa memikul nasibnya kelas yang oleh zamannya historis untuk sementara menjadi kelas yang bawah, kelas yang kalah, kelas yang terpaksa menerima apa saja yang keluar dari dunianya kelas yang atas. Tetapi bahwa imperialisme Twente, kita kini tidak bisa lain daripada menerima imperialisme Twente itu, membeli barang-barangnya, membeli kain-kainnya, membeli apa saja yang keluar darinya, ya malahan preferer alias lebih menyukai barang-barangnya dan kain-kainnya itu oleh karena lebih murah dan lebih baik daripada barang-barang dan kain-kain sendiri. Mau boikot tidak bisa, mau saingi kurang bisa. Terhadap pada imperialisme Jepang pun kita tidak bisa lain daripada menerima kepadanya. Ya, malahan juga saya katakan pada marhen pada saat ini, ambillah kamu punya utang dari terpaksa menerima ini, belilah barang mana saja yang lebih murah dan lebih baik, belilah barang mana saja yang bisa meringankan nasibmu yang maha sengsara itu. Tetapi dalam pada itu, awas bahwa barang-barang itu adalah barangnya stesel yang sebenarnya musuh kamu, barangnya stesel setan yang pada hakikatnya tiada maksud lain melainkan mengeksploitasi tiap-tiap sen yang kini masih ada di dalam kantongmu, mengeksploitasi tiap-tiap tenaga yang kini masih ada di dalam politik kamu, di dalam aksi kamu. Imperialisme Twente dan imperialisme Jepang haruslah tetap menjadi musuh kamu, haruslah tetap kamu persetankan, harus tetap kamu kutuk. Tidak sekejap mata kamu lebih mengeramatkan impor-impor itu. Sebagai itu saudara pemimpin yang kemarin habis-habisan bakar kemenyan, awaslah, awas, sekarang barang Jepang murah, sekarang barang Jepang itu seakan-akan meringankan nasibmu. Tetapi nanti, kalau imperialisme Jepang itu sudah menang persaingan dengan imperialisme Barat, nanti kalau ia sudah menggagai sendiri seluruh pasar di benua timur ini, nanti kalau tidak ada konkurensi dari Barat, nanti ia naikkan harga barang-barangnya itu, memahalkan barang-barangnya itu, memberatkan nasibmu sampai kepada dasar-dasarnya kantong kamu dan dasar-dasarnya bakul nasi kamu. Marhen Indonesia, terimalah keadaan sekarang, unfarlah keadaan sekarang secara revolusioner. Belilah barang apa saja yang murah dan baik, cobalah meringankan nasibmu yang maha sengsara itu. Tetapi teruslah asas radikalmu, teruskanlah usaha kamu menyusun tenaga, menggembleng semangat kamu, agar supaya tiap-tiap stesel kapitalisme dan imperialisme kelak gugur berkalang bumi. Terimalah impor dari Jepang itu, tetapi janganlah puji-puji dan keramatkan dia.
Janganlah pandang dia sebagai suatu rahmat yang hanya membawa berkah saja. Ingatlah selamanya bahwa rahmat itu adalah rahmatnya Setesil Blorong. Blorong artinya tokoh dalam mitologi Jawa, perempuan berbadan ular yang dipercaya sebagai tempat pemujaan bagi orang-orang yang menginginkan kekayaan melalui jalan supranatural. Setesil Blorong yang batinnya berisi racun bagi kelas proletar dan marhen pada umumnya. Unvarden, tetapi revolusioner Unvarden, itulah semboyan kita. Pikiran Rakyat 1933.